diskusi kami mengenai tumbuhan spermatopita dari ordo Asparagales dan Poales. Nah, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, apa sih yang diketahui? Apa sih pengertian dari ordo Asparagales ini? Ordo Asparagales sendiri adalah tumbuhan berbunga yang termasuk ke dalam tumbuhan dikotil atau Liliopsida. Nah, ordo ini mencakup berbagai tumbuhan, dari tumbuhan yang terkecil sampai tumbuhan yang terbesar. Nah, beberapa di antara ordo ini memiliki ekonomi yang cukup tinggi karena biasanya tumbuhan dari digunakan sebagai bahan dapur, tanaman hias, dan juga tumbuhan-tumbuhan yang dimana tumbuhannya itu memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi di kalangan pasar. Nah, ciri-ciri ordo Asparagales ini sendiri, dia tuh akarnya akar serabut. Walaupun ada beberapa anggota ordo Asparagales ini memiliki akar yang walaupun akarnya itu ada beberapa yang lebih besar seperti dalam kelompok agave, tapi dia tetap termasuk ke dalam kelompok akar serabut, teman-teman. Nah, yang kedua, ordo Asparagales ini umumnya daunnya itu berbentuk pita dan juga tersusun sempit, disusun bersirip atau bentuk roset. Nah, terus bunganya itu terdiri dalam bentuk tandan, malai, atau racem. Nah, untuk buah Asparagales sendiri itu terdiri dari berbentuk kapsul dan berisi biji kecil yang keras. Pada beberapa anggota seperti anggrek, dia bentuknya itu bisa berupa kapsul yang panjang dengan banyak biji yang sangat kecil. Nah, untuk contoh spesies dari ordo Asparagales ini sendiri ada Phalaenopsis amabilis atau anggrek bulan dan juga Lilium longivorm atau bunga lili. Next. Nah, beberapa famili dari ordo Asparagales yang akan kita bahas pada malam hari ini itu ada 3, yaitu famili Asparagaceae, famili Orchidaceae, dan juga famili yang ketiga, famili Amaryllidaceae, di mana famili Asparagaceae ini adalah tumbuhan pendek dengan akar rimpang atau umbi yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanannya. Daunnya ini biasanya berbentuk berdaging, berduri, atau kecil menyerupai sisik, tergantung jenisnya. Beberapa di antara contoh dari famili Asparagaceae ini itu adalah Asparagus, Dracaena, Fragnansis, dan juga tumbuhan lidah mertua. Next. Selanjutnya ada famili Orchidaceae. Nah, ketika kita membahas tentang Orchidaceae, maka yang akan timbul di pikiran kita adalah bunga anggrek, teman-teman. Nah, betul sekali bahwa famili Orchidaceae ini merupakan famili terbesar dalam Asparagales. Ciri utamanya bunganya itu simetris bilateral dengan bentuk unik. Nah, kenapa famili ini dikatakan sebagai famili terbesar? Karena itu anggrek memiliki kurang lebih 27.000 spesies dan juga memiliki adaptasi yang cepat sehingga pertumbuhannya itu lebih cepat daripada tumbuhan yang lainnya, sehingga dia mampu menghasilkan tumbuhan yang serupa dengan spesies lebih banyak daripada famili yang lainnya. Next. Nah, famili yang selanjutnya adalah Amaryllidaceae, yaitu tumbuhan yang memiliki umbi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanannya. Dia memiliki daun yang panjang berbentuk seperti pita dan bunganya itu mencolok. Biasanya tersusun dalam bentuk payung. Nah, beberapa contoh di antara famili Amaryllidaceae ini itu ada Allium cepa, bawang merah, Allium sativum, bawang putih, dan juga tumbuhan bunga amaryllis. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya, Anissa Huzaifah. Kepada Anissa, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya itu adalah
Ordo Arecales, di mana Ordo Arecales ini merupakan salah satu bangsa tumbuhan berbunga yang termasuk dalam kelas Comelindis atau Cor monocotyl. Ordo Arecales ini merupakan tumbuhan yang memiliki berbagai perawakan habitus. Arti dari perawakan habitus itu adalah berbagai bentuk dari tubuh si Ordo Arecales ini. Terkadang pohon-pohonnya itu kecil ataupun besar. Ciri-ciri umumnya meliputi dari daunnya yang umumnya majemuk menyirip dengan tulang daun yang sejajar. Akarnya biasanya akar serabut dan sistem perakarannya dangkal, tetapi menyebar luas. Batangnya termasuk batang yang tunggal, yaitu tidak bercabang, berbentuk silindris dan berkayu, atau monokotil, tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Bunganya termasuk bunga majemuk yang tersusun dalam malai besar, berumah satu atau dua, monoesi atau buah batu, dan bijinya berkeping satu atau monokotil. Umumnya besar dan berkeping tebal. Nah, famili dari Ordo Arecales ini yaitu Palmae atau Arecaceae. Nah, Palmae ini adalah nama lama dari famili Arecaceae yang merupakan kelompok tumbuhan monokotil yang biasa dikenal sebagai keluarga palma atau palem-paleman. Nah, famili ini terdiri dari tumbuhan tropis dan subtropis yang biasanya memiliki batang tidak bercabang. Daunnya besar, menyirip atau menjari, serta buahnya yang berdaging atau berserat. Contoh dari palmae ini adalah Elaesis guinensis atau kelapa sawit dan Cocos nucifera atau pohon kelapa. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Sri Wahyuni. Kepada Sri Wahyuni, saya persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi saya. Di sini terdapat famili dari Ordo Arecales, famili atau famili Palmae. Arecales ini bisa juga dikenal dengan famili Palmae, yang merupakan kelompok tumbuhan monokotil yang dikenal sebagai keluarga palma atau palem-paleman. Famili ini terdiri dari berbagai tumbuhan tropis dan subtropis yang biasanya memiliki batang tidak bercabang, daunnya besar, menyirip atau menjari, serta buah yang berdaging atau berserat. Contohnya di PPT kami terdapat Elaeis guinensis atau kelapa sawit, Areca catechu atau pinang, dan Cocos nucifera atau kelapa. Next.
Baik, selanjutnya juga ada famili dari Poaceae, yaitu Poaceae adalah famili tumbuhan berbunga terbesar kelima dengan suku sekitar 780 genus dan 12. Famili ini dikenal sebagai suku rumput-rumputan atau padi-padian, termasuk tanaman penting secara ekonomi seperti padi, jagung, gandum, dan bumbu. Ciri umumnya yang pertama, batang berruas-ruas dan biasanya berongga kecil atau terdapat buku-buku pada batang. Dan daun berbentuk pita sempit tersusun dua baris dengan pelepah yang membungkus batang. Kemudian daun memiliki tiga bagian utama. Yang pertama, helai daun atau blade.
sulfoksida alilin. Kemudian ada flavonoid, flavonol, dan antosianin. Nah, mungkin pengolahannya secara yang dibahas dari jurnal itu seperti bawang putih ini dapat digunakan atau dikonsumsi secara mentah ataupun diekstrak terlebih dahulu maupun yang telah diolah menjadi persediaan lilium fossilat atau minyak bawang putih, sari bawang putih, dan esens bawang putih. Tentunya dalam pengolahan ini sangat dianjurkan untuk mencari beberapa literatur atau bahkan dari konsultasi dari dokter. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada jurnal yang ketiga yang kami bahas mengenai tumbuhan pinang. Judul jurnalnya yaitu Manfaat dan Toksisitas Pinang atau Areca catechu dalam Kesehatan Manusia. Penulisnya yaitu Maria Silalahi yang terbit pada tahun 2023. Nama jurnalnya yaitu Bina Generasi Jurnal Kesehatan, volume 11 nomor 2, halaman 26 sampai 31. Dari jurnal ini, kami menemukan fakta menarik bahwa pinang memiliki banyak fungsi seperti anti migrain, antimikroba, penambah daya ingat, anti skizofrenia, dan sebagai obat sakit gigi, di mana pinang mengandung senyawa-senyawa antara lain arekolin, arekadin, arekolidin, guvasin, dan guvasine, yang termasuk dalam golongan alkaloid. Selain itu, pinang juga mengandung tanin, flavonoid, saponin, leukosianidin, epikatekin, polisakarida, dan asam gelat. Kombinasi senyawa-senyawa ini diyakini memberikan efek farmakologis. Namun di samping itu, terdapat efek negatif dari pinang, di mana efek negatif dari konsumsi Areca catechu seperti dapat menimbulkan kanker mulut, sindrom neonatal, dan hiperglikemia. Jurnal yang kelima yaitu membahas tentang tumbuhan tebu. Judul jurnalnya yaitu Pemahaman dan Perspektif Mahasiswa mengenai Manfaat Air Tebu atau Saccharum officinarum dalam Prospek Kesehatan. Penulisnya yaitu Tabita Kotrunada Sulistianto, Siti Merlianawati Sinaga, dan Ade Suryanda, yang terbit pada tahun 2021 dengan nama jurnal Pro-Life, volume 8 halaman 3, di mana pada jurnal ini ditemukan fakta menarik tentang tebu. Yang pertama yaitu tebu dapat mengontrol kadar gula darah, membantu melawan kanker, meningkatkan kekuatan tulang dan gigi, melancarkan pencernaan, menambah stamina, menurunkan berat badan, mencegah kerusakan sel darah, detoks racun, menjaga kesehatan ginjal, mengelola stres, dan mengatasi insomnia. Kemudian menjaga stabilitas tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga keseimbangan pH tubuh, menjaga kesehatan serta kecantikan rambut dan wajah. Di mana pada tebu ini ditemukan kandungan yang terdapat yaitu karbohidrat, sukrosa, zat besi, kalsium, antioksidan, glukosa, gula dan kalori, vitamin dan mineral, serta masih banyak lagi. Diketahui bahwa air tebu juga memiliki beberapa unsur mineral, walaupun hanya dalam jumlah yang kecil, di mana sebelum diolah, batang tebu mengandung 187 mg kalsium, 56 mg fosfor, 4,8 mg zat besi, 757 mg kalium, dan 97 mg natrium. Nah, kesimpulan yang kami ambil dari materi ini ialah Asparagales, Arecales, dan Poales merupakan ordo tumbuhan berbunga yang termasuk dalam kelas monokotil dan memiliki ciri morfologi yang khas sesuai dengan adaptasi dan fungsi biologisnya. Yang pertama yaitu Asparagales yang dicirikan oleh daun berbentuk pita, akar serabut, bunga beragam, dan buah berbentuk kapsul. Ordo ini mencakup tanaman penting seperti anggrek, asparagus, dan bawang. Yang kedua yaitu Arecales. Arecales memiliki batang tidak bercabang, daun besar bertulang sejajar,
dan buah berupa buni atau buah batu dengan contoh terkenal seperti kelapa dan pinang. Yang ketiga yaitu poales, yang umumnya mencakup tumbuhan dengan batang beruas, daun sejajar, dan bunga yang sederhana tanpa mahkota mencolok, serta mencakup tanaman pokok seperti padi, jagung, dan tebu. Ketiga ordo ini menunjukkan keanekaragaman bentuk, struktur, dan manfaat baik secara ekologis maupun ekonomi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, oke, baiklah teman-teman, berakhirnya pemaparan materi dari pemateri terakhir, itu artinya pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai juga. Nah, semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini dapat dimengerti mengenai tumbuhan ordo Asparagales. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran kepada kelompok kami, saya persilahkan. Oke, baiklah. Di sini sudah didapatkan beberapa penanya yang datang pertama dari Ananda Adila. Kepada Ananda, saya persilahkan. Terima kasih pada moderator. Saya Ananda Adila dari kelompok 7 izin bertanya. Pada CGR mengenai manfaat dan toksisitas pinang atau Areca catechu dalam kesehatan manusia, bagaimana cara pengolahan yang aman untuk dikonsumsi agar manfaatnya maksimal dan efek negatifnya bisa diminimalkan? Oke, baiklah kepada Ananda. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan pertanyaan selanjutnya datang dari Khairani Fadila. Kepada Khairani, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Herani Fadila, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya yaitu, pada PPT disebutkan bahwa sistem akar serabut pada poales memiliki kemampuan adaptasi tinggi. Jadi, bagaimana sistem akar ini memberikan keunggulan ekologis pada lingkungan ekstrim, seperti padang rumput atau lahan sawah? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, baiklah Kak Irani, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya datang dari Sopianti. Kepada Sopianti. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya pada CBR dengan judul taksonomi tumbuhan tinggi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa anggrek atau orchidaceae ini bisa memiliki lebih dari 25.000 spesies? Apakah ini hanya karena mutasi dan hibridisasi atau ada faktor ekologis lain yang terlibat? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Sopianti. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya datang dari Berta. Kepada Berta, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bertanya, famili Orchidaceae sangat beragam dan memiliki sistem penyerbukan yang unik. Bagaimana mekanisme penyerbukan ini berpengaruh pada evolusi spesies anggrek? Terima kasih. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada peserta yang telah mengajukan pertanyaannya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin mewakilkan kelompoknya lagi dan ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok kami? Baiklah, jika tidak ada, maka saya cukupkan presentasi kami pada malam hari ini, dan jawaban dari teman-teman akan dilampirkan pada berita acara.
Baiklah teman-teman, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah weh, udah boleh keluar. Makasih ya.